Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Aulia Salpia, NPM 21125594. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Fikih Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Kuzwini AMG dan para mahasiswa-mahasiswi sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kesuksesan Beribadah Didukung Taharah yang Baik dan Benar. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Ahmad Baihaqi NPM 21125567, Ahmad Jalaluddin NPM 21125568, Muhammad Fajrianur NPM 21125577, Dias Aisyah Damayanti NPM 21125588, Nuzul Khairina Dwi Cahyani NPM 21125598, Nur Aulia Salpia NPM 21125594, Siti Syarah NPM 21125585, Albidah NPM 21125606, Siti Rizkiyah NPM 21125608. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Ahmad Baihaqi NPM 21125567. Pengertian taharah. Taharah menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah syara', taharah adalah bersih dari hadas dan najis. Taharah dapat juga diartikan dengan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat, berupa wudhu, mandi, tayammum, dan menghilangkan najis. Dalil taharah di surah Al-Muddatsir ayat 4 yang bunyinya wasiyabaka fatahhir, yang artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Quran surah Al-Muddatsir ayat 4. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Dias Aisyah Damayanti, NPM 21125588. Secara umum, taharah itu dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam badan. Yang kedua yaitu membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. Yang ketiga, membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Yang keempat yaitu membersihkan hati dari selain Allah. Perkenalkan, nama saya Siti Rizkiyah dengan NPM 21125608. Ingin melanjutkan bacaan dari teman saya. Cara yang harus dipakai dalam membersihkan kotoran hadas dan najis tergantung kepada kuat dan lemahnya najis atau hadas pada tubuh seseorang. Bila najis atau hadas itu tergolong ringan atau kecil, maka cukup dengan membersihkan dirinya dengan berwudu. Tetapi jika hadas atau najis itu tergolong besar atau berat, maka ia harus membersihkannya dengan cara mandi janabat, atau bahkan harus membersihkannya dengan 7 kali dan 1 diantaranya dengan debu. Kebersihan dan kesucian merupakan kunci penting untuk beribadah, karena kesucian atau kebersihan lahiriah merupakan wasilah atau sarana untuk meraih kesucian batin. Macam-macam taharah. Bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas yaitu bersuci yang berkenaan dengan kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci atau dalam keadaan badan tidak suci. Dan bersuci dari najis. Bersuci dari najis yaitu bersuci yang berkenaan dengan benda kotor yang menyebabkan seorang tidak suci, seperti terkena bangkai, darah, nanah, dan lain-lain. Baiklah, saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya. Najis menurut tingkatannya dibedakan menjadi 3, yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Misalnya kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan lain selain ASI. Mencuci benda yang kena najis ini sudah memadai dengan memercikan air pada benda itu meskipun tidak mengalir. Najis mutawasitah atau sedang. Najis ini dibagi menjadi 2. Pertama, najis ainiyah, yaitu najis kita yakini adanya tetapi tidak nyata zat
bau, rasa, dan warnanya, seperti kencing yang sudah kering, sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Najis mughalazah atau berat, yaitu najis anjing dan babi. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh 7 kali. 1 kali di antaranya hendaklah dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah. Saya Siti Syaran, PM 2112 5585. Di sini ingin melanjutkan materi dari teman saya, alat untuk bersuci. Yang pertama, air. Air yang dimaksudkan di sini ialah air yang suci dan menyucikan, yang disebut dengan air mutlak. Adapun yang termasuk jenis air ini adalah sebagai berikut: air hujan, air es, air embun, air laut, air sungai, air sumur, dan mata air. Yang kedua, tanah atau debu. Tanah yang dimaksudkan di sini tentu saja tanah atau debu yang suci dan bersih dari kotoran atau najis. Yang ketiga, batu. Batu dapat digunakan untuk beristinja, yaitu membersihkan dubur atau alat kemaluan setelah kita buang air. Batu bisa digunakan sebagai alat bersuci dengan syarat 3 buah batu atau 1 batu minimal bersegi, keras, dan tentu saja suci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Hairina Dwi Cahyani, NPM 21125598. Saya dari kelompok 2 Fikih A. Saya akan membacakan yang sebelumnya dibacakan oleh teman saya. Tata cara taharah. Taharah dalam Islam sangat dianjurkan dan diatur tata caranya secara detail dan lengkap. Dan mengenai tata cara taharah dari najis terdapat perbedaan pendapat antara imam yang satu dengan yang lain, dan perbedaannya pun sangat kompleks, tetapi pada dasarnya tidak jauh berbeda, hanya saja masing-masing imam mempunyai dasar tersendiri dalam menentukan hukum, khususnya di dalam fikih. Tata cara taharah secara umum adalah sebagai berikut. 1. Membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan fadulat yang ada dalam badan. 2. Membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. 3. Membersihkan hati dari akhlak tercela. 4. Membersihkan hati dari selain Allah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazrianur dengan NPM 21125577. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Syarat wajib taharah. Setiap mukmin mempunyai syarat wajib untuk melakukan taharah. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat sah bertaharah sebelum melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat wajib tersebut ialah: yang pertama, Islam; yang kedua, berakal; yang ketiga, balik; yang keempat, masuk waktu untuk mendirikan salat fardu; yang kelima, tidak lupa; yang keenam, tidak dipaksa; yang ketujuh, berhenti darah haid dan nifas; yang kedelapan, ada air atau debu tanah yang suci; dan yang kesembilan, berdaya, melakukannya mengikuti kemampuan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.